Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Rema Renungan Malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Morina Masdaminar Napitupulu dari GKM Yogyakarta dengan tema Warga Negara dan Para Peziarah yang diambil dari Ibrani 11 ayat 16. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat-sahabat Petra, kita berjumpa kembali setelah seminggu lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara kita Indonesia yang ke-81. Masih dalam suasana sukacita, marilah kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat 16 dengan tema warga negara dan para penjara. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, Bapa, atas setiap berkat, penyertaan, dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur yang atas perkenanan-Mu, kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu. Tuntun dan sertai hamba-Mu yang sederhana ini, agar dapat menyampaikan dengan benar dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ibrani 11 ayat 16 yang demikian. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita membutuhkan tempat singgah. Sebuah rumah yang bukan sekedar untuk tempat tinggal, tempat tidur, dan melakukan aktivitas-aktivitas. Rumah adalah tempat kita merasa diterima, merasa aman, dan merasa kehangatan dan memiliki identitas. Makanya ada istilah home sweet home. Meskipun ada tempat tinggal yang nyaman lainnya seperti hotel, motel, atau restoran, meskipun ruangannya besar, nyaman, makanannya enak, namun tetap kita merindukan rumah untuk pulang. Mengapa demikian? Karena meskipun hotel, restoran itu nyaman, tetapi bukan rumahnya, bukan rumah kita. Dunia ini ibarat hotel atau restoran yang memberikan banyak kenyamanan. Kita boleh menikmatinya dan bersyukur kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 16 mengingatkan kita, jangan sampai kita menganggap dunia sebagai tempat persinggahan atau rumah kita yang kekal. Kita belajar dari Abraham, Ishak, dan Yakub dan Sarah adalah contoh dari orang-orang percaya yang memiliki iman kepada Allah. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena imanlah Habel mempersembahkan korban yang lebih baik, karena imanlah Nuh taat mempersiapkan bahtera, dan juga karena imanlah Abraham taat kepada Allah dan berangkat ke tempat yang belum diketahui pada awalnya. Meskipun mereka memiliki tempat tinggal, tetapi hati mereka tertuju pada sesuatu yang lebih besar. Mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Apa itu? Yaitu kerajaan surga. Sama seperti Abraham dan tokoh-tokoh tadi, kita adalah warga negara, tetapi kita juga peziarah. Apa itu warga negara? Warga negara adalah seseorang yang menjadi bagian dari suatu negara. Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Kita bekerja, kita belajar, kita membangun keluarga, membayar kewajiban pajak dan menaati hukum. Juga kita berperan di dalam masyarakat. Jadi, menjadi orang Kristen berarti kita perlu peduli dengan kehidupan di sekitar kita di dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita jujur, bertanggung jawab, menghormati sesama, menjaga lingkungan aman dan bersih, belajar dengan baik, dan tidak merugikan orang lain. Selain sebagai warga negara, ada identitas yang lebih dalam, yaitu sebagai peziarah. Kita adalah peziarah. Apa itu peziarah? Peziarah adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan ke suatu tujuan. Secara rohani, orang percaya adalah peziarah.
Kita memang hidup di dunia, tetapi kita perlu tahu bahwa kehidupan dunia bukan tujuan akhir. Ini hanya sementara. Kita memiliki rumah di dunia, tetapi rumah itu bukan rumah kita yang kekal. Kita juga memiliki kewarganegaraan, tetapi identitas kita sebagai umat Allah yang memiliki tanah air surgawi, yaitu tanah air yang lebih baik, sebagaimana Ibrani 11 ayat 16 mengatakan. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Tanah air yang lebih baik, Kreitonos dalam bahasa Yunani, yaitu surga. Dan tanah air sebelumnya tempat kita tinggal atau tempat di mana kita berasal, yaitu di dunia, disebut sebagai Patridos. Mereka, orang-orang Israel, bukan mencari tempat tinggal yang lebih nyaman, tetapi mereka merindukan rumah yang berasal dari Allah dan yang bersama dengan Allah. Kerinduan yang mendalam terjadi jika seseorang memiliki iman. Iman membuat hati kita rindu kepada Allah. Abraham tidak hanya percaya kepada Tuhan, namun ia menjalani hidup berdasarkan janji itu. Ibrani 11 ayat 10 boleh dibacakan. Sebagai seorang penjara, Abraham tidak hidup berdasarkan apa yang dilihat, tetapi ia berjalan karena ia percaya kepada orang yang memimpin perjalanan itu. Hal ini di Ibrani 11 ayat 16b dikatakan, Allah tidak malu disebut Allah mereka. Di Alkitab ada disebutkan, Allah disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena Abraham dan keturunannya hidup dengan iman. Meskipun mereka tidak sempurna atau pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka tetap percaya dan berjalan bersama Tuhan. Allah tidak malu karena hidup mereka, menunjukkan bahwa mereka benar-benar menganggap Allah sebagai tujuan hidup mereka. Iman. Memiliki iman bukan berarti lepas dari ketakutan, tetapi kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah ketakutan. Dan sebagai janji Allah, Ia akan mempersiapkan sebuah kota, yaitu dari tanah air surgawi bagi kita. Apa yang Tuhan persiapkan jauh lebih besar dari apa yang kita bangun sendiri di dunia. Oleh karenanya, marilah kita hidup menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dengan menjadi terang dan garam dunia, peduli kepada sesama, dan mengasihi sesama. Yang berikutnya, janganlah kita terlalu melekat pada dunia karena hanya sementara. Dunia memang kelihatan nyaman, namun bukan rumah kita. Yang ketiga, berjalanlah dengan iman. Meskipun kita tidak tahu masa depan kita, apa yang terjadi pada keluarga kita, bagaimana masa depan anak-anak kita, bagaimana masa depan pekerjaan atau usaha kita. Namun percayalah kepada Allah bahwa Ia akan menuntun kita kepada tujuan yang tepat dan benar dan kekal. Untuk itu teruslah berharap, teruslah percaya dan berjalan bersama Tuhan, agar kita tidak kehilangan arah pulang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah warga negara di dunia, tetapi peziarah menuju tanah air surgawi. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak terlalu terikat pada hal yang sementara, tetapi terus terpaut kepadamu. Berikan kami iman untuk tetap berjalan ketika jalan kami tidak jelas atau buntu, dan berikanlah kekuatan untuk tetap setia dalam segala musim kehidupan. Dan berikan kami hati yang selalu melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.